Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat dalam pikiran dan hati kami. Lalu kami menjadi pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, bersyukur hingga tersungkur, diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 18. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Setiap orang Kristiani tentu pernah bersyukur, sebab itu adalah ajaran penting kekristenan. Pertanyaannya, atas apakah kita bersyukur? Kesuksesan, meraih gelar, memperoleh penghargaan karena prestasi, mendapat rezeki, atau penghasilan menguntungkan? Lalu dengan sikap bagaimanakah Anda ungkapkan rasa syukur Anda? Adakah ekspresi yang luar biasa? Dari 10 penyandang kusta yang disembuhkan, hanya seorang yang bergegas kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Yang menarik, dia tidak sekedar mengucap syukur, melainkan tersungkur di bawah kaki Yesus. Tindakannya menandakan kesungguhan dan keterharuan yang besar dan mendalam. Dia adalah seorang Samaria yang memiliki status kurang terhormat dibanding orang Yahudi. Penyakit kusta yang sebelumnya dia derita semakin menyingkirkannya dari kehidupan sosial. Tanpa disangka, Tuhan menaruh kasih-Nya dan menyembuhkan kustanya. Seiring lenyapnya penyakit mengerikan, enyah pula segala citra buruk yang disandangnya. Keadaannya yang rendah membuat hatinya dipenuhi rasa syukur karena memperoleh anugerah dan belas kasih Yesus. Pernyataan syukur kita sering hambar karena kurangnya penghayatan atas ketidaklayakan kita. Kesuksesan yang kita syukuri seolah sekedar hasil kerja keras yang diberkati. Kita kurang menyadari bahwa tadinya tubuh kita dipenuhi borok dosa. Yesuslah yang menghampiri, membasuh, dan merawat kita dengan penuh kasih. Ia bahkan mengangkat kita menjadi anaknya. Patutlah kita menghampirinya dengan penuh ucapan syukur. Menyadari ketidaklayakan membuat hidup kita melimpah oleh rasa syukur atas anugerah Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk kebenaran firman-Mu yang menceritakan tentang ucapan syukur yang melimpah dari seorang kusta yang disembuhkan. Kami juga teringat betapa banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya, Tuhan Kau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Betapa besar rasa syukur kami karena berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan begitu banyak mukjizat yang sudah kami terima. Biarlah kami mensyukurinya dengan melimpah sukacita, dengan merasa bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau lah yang melayakkan kami, mengangkat kami menjadi anak-Mu, dan itu adalah anugerah terbesar yang sudah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.